awal kehidupan dan masa muda dari Jenderal Soedirman. Latar belakang keluarga, Jenderal Soedirman dilahirkan pada 24 Januari 1919 di Desa Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Soedirman lahir dalam keluarga yang sederhana dan religius. Ayahnya, Karsit Kartowirodji, adalah seorang pekerja di pabrik gula. Sementara ibunya, Siem, merupakan perempuan yang sangat taat pada agama dan adat istiadat. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan kesederhanaan telah ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Masa kanak kecil, Soedirman dikenal sebagai anak yang tekun, pendiam, dan taat. Ia menunjukkan minat yang besar terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kedekatannya dengan agama juga tumbuh sejak dini karena lingkungan keluarganya yang religius. Soedirman sering belajar mengaji dan berdoa bersama keluarganya, dan nilai-nilai Islam menjadi dasar dari moral serta pandangannya dalam hidup. Pendidikan formal dan pengaruh taman siswa. Soedirman mulai mengenyam pendidikan di Sekolah Taman Siswa, sebuah sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekolah ini menekankan pada semangat nasionalisme, kebebasan, dan kemandirian sebagai bagian dari pendidikan. Di Taman Siswa, Soedirman mulai belajar tentang arti penting dari perlawanan terhadap penjajahan. Lingkungan sekolah ini memperkenalkan Soedirman pada semangat perjuangan dan nilai-nilai kebangsaan yang mendalam yang kelak mempengaruhi jalan hidupnya. Menjadi guru dan aktivis Muhammadiyah. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Soedirman melanjutkan ke IK, Hollandsche Inlandse Kweekschool, sekolah guru yang bergengsi di waktu itu. Di usia muda, Soedirman memutuskan menjadi guru dan mengajar di sekolah Muhammadiyah. Sebagai guru, ia dikenal tegas, bijaksana, dan disiplin. Selain mengajar, ia juga aktif di Hizbul Wathan, organisasi kepanduan di Muhammadiyah, yang menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan semangat kebangsaan. Pengaruh dari Hizbul Wathan dan kepanduan. Aktivitas Soedirman di Hizbul Wathan sangat berpengaruh dalam pembentukan kepribadiannya sebagai pemimpin. Di sini, ia belajar tentang kedisiplinan, kepemimpinan, dan kebersamaan. Organisasi kepanduan ini mengajarkan Soedirman tentang pentingnya memperjuangkan hak dan kehormatan bangsa. Hizbul Wathan juga melatih Soedirman untuk menjadi sosok yang tegas dan berintegritas, kualitas yang kemudian terlihat jelas dalam masa-masa perjuangannya sebagai seorang tentara. Pada masa mudanya, Soedirman telah memiliki cita-cita kuat untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pergaulan dan pendidikan di Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Hizbul Wathan menanamkan rasa cinta yang mendalam pada tanah air. Ia memahami bahwa pendidikan dan nasionalisme adalah dua hal yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk meraih kemerdekaan dan membangun bangsa yang berdaulat. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang didapat, Soedirman menjadi pemuda yang matang, bijak, dan penuh semangat. Masa muda Soedirman yang dipenuhi dengan aktivitas pendidikan, pengabdian sebagai guru, dan kedekatan dengan agama telah membentuknya sebagai sosok pemimpin sejati. Babak kehidupan ini juga menjadi pondasi kuat bagi perjuangannya kelak sebagai seorang panglima besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Memasuki dunia perjuangan dari Jenderal Soedirman. Setelah menyelesaikan pendidikannya di IHK, Soedirman kembali ke kampung halamannya untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Di sini, ia dikenal sebagai guru yang tegas, disiplin, dan inspiratif. Para murid mengagumi Soedirman karena ketulusannya dalam mengajar dan pembawaannya yang rendah hati. Bagi Soedirman, pendidikan adalah cara untuk membangun generasi yang kuat dan cerdas, yang kelak akan menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mengajar bukan sekadar pekerjaan baginya, melainkan pengabdian kepada bangsa. Aktif di organisasi Hizbul Wathan. Selain menjadi guru, Soedirman juga aktif dalam organisasi kepanduan Muhammadiyah, yaitu Hizbul Wathan. Di organisasi ini, ia menunjukkan bakat kepemimpinannya dan segera diangkat menjadi pemimpin kelompok kepanduan. Di bawah bimbingannya, anak-anak muda dididik untuk menjadi pemberani, jujur, dan berdisiplin tinggi. Aktivitasnya di Hizbul Wathan membuatnya semakin dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan memimpin dan visi kebangsaan yang kuat.
Pada awal pendudukan, Jepang mendirikan organisasi militer lokal untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia agar dapat membela tanah air dari serangan sekutu. Salah satu organisasi militer ini adalah Pembela Tanah Air, PETA, yang bertujuan membentuk tentara lokal untuk melindungi kepentingan Jepang di wilayah Indonesia. Mengikuti pelatihan militer di PETA. Soedirman tertarik bergabung dengan PETA karena melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan pelatihan militer dan mengorganisasi pemuda-pemuda Indonesia. Meskipun pendirian PETA diprakarsai oleh Jepang, Soedirman menyadari bahwa keterampilan militer sangat penting untuk memperjuangkan kemerdekaan. Soedirman mengikuti pelatihan militer yang ketat dan menunjukkan bakat luar biasa dalam kepemimpinan dan strategi. Keahliannya menarik perhatian para pelatih militer, dan ia segera diangkat menjadi komandan batalion di Kroya, Banyumas. Pembentukan karakter sebagai pemimpin militer. Di Kroya, Soedirman melatih pasukannya dengan disiplin yang tinggi, kesabaran, dan tekad. Ia tidak hanya mengajarkan teknik militer, tetapi juga menanamkan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air. Pasukan yang dipimpinnya sangat loyal, karena melihat dedikasi, keberanian, dan ketulusan Soedirman dalam memimpin mereka. Soedirman berhasil menanamkan rasa solidaritas dan semangat perjuangan kepada setiap prajuritnya, yang membuat mereka menjadi pasukan yang kuat dan penuh semangat. Keteguhan dalam prinsip. Di PETA, Soedirman dikenal sebagai pemimpin yang berpegang teguh pada prinsip. Ia menolak untuk tunduk sepenuhnya pada kepentingan Jepang dan hanya setia pada kepentingan bangsa Indonesia. Meskipun PETA berada di bawah pengawasan Jepang, Soedirman dan para prajuritnya memahami bahwa mereka sedang bersiap-siap untuk masa depan Indonesia yang merdeka. Bagi militer harus berada di sisi rakyat dan berjuang demi kemerdekaan yang hakiki. Menyatukan pemuda dan persiapan kemerdekaan. Pengalamannya di PETA semakin memperkuat tekad Soedirman untuk merebut kemerdekaan. Ia semakin memahami pentingnya persatuan dan kesiapan pemuda-pemuda Indonesia untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Bersama para prajuritnya, Soedirman mulai merancang strategi yang lebih luas untuk mempertahankan kemerdekaan jika saatnya tiba. Sebagai seorang komandan, Soedirman dikenal tegas, tetapi ia juga selalu mendukung dan mendengarkan prajurit-prajuritnya, yang menjadikannya sosok pemimpin yang dicintai dan dihormati. Awal perjuangan untuk Indonesia merdeka. Dengan semangat yang terus membara, Soedirman menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan mudah. Ia membayangkan masa depan Indonesia yang merdeka dan berdaulat, bebas dari kekuasaan asing. Pelatihan militer dan pengalaman kepemimpinannya di PETA menjadi landasan penting yang mempersiapkan Soedirman untuk menghadapi tantangan yang lebih besar sebagai seorang pejuang kemerdekaan. Bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air. Pada awalnya, Jepang mendirikan PETA untuk melatih pemuda-pemuda Indonesia dalam pertahanan militer dengan tujuan utama mempertahankan wilayah dari serangan sekutu. Namun secara tidak langsung, PETA juga memberi kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk belajar taktik militer dan keterampilan yang berguna untuk perjuangan kemerdekaan. Keputusan Soedirman bergabung dengan PETA. Soedirman, yang sudah dikenal sebagai pemimpin lokal dan tokoh yang aktif dalam pendidikan di Muhammadiyah dan Hizbul Wathan, melihat kesempatan ini sebagai jalan untuk memperoleh keahlian militer dan memperkuat barisan pemuda Indonesia. Meski PETA berada di bawah kendali Jepang, Soedirman menyadari pentingnya pelatihan militer untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Baginya, keterampilan dalam seni perang akan menjadi senjata penting dalam melawan penjajahan, sehingga ia memutuskan untuk bergabung. Pelatihan militer yang keras. Pelatihan di PETA sangat berat dan penuh dengan disiplin tinggi. Soedirman ditempatkan di daerah Kroya, Jawa Tengah, sebagai calon komandan batalion. Di tengah kerasnya latihan, Soedirman menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa dan kemampuan strategi yang cemerlang. Ia mampu bertahan dalam kondisi fisik yang sulit dan menempuh latihan-latihan militer yang keras. Ketegasan, ketahanan mental, dan keberaniannya membuatnya dihormati oleh para pelatih, bahkan oleh petugas militer Jepang. Diangkat menjadi komandan batalion di Kroya.
Karena bakat kepemimpinan dan keberhasilannya dalam pelatihan militer, Sudirman diangkat sebagai komandan batalion di Kroya. Ia memimpin dengan keteladanan, selalu memberikan perhatian pada kesejahteraan anak buahnya, dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme serta kecintaan terhadap tanah air. Sudirman berhasil membentuk pasukan yang disiplin dan kuat mentalnya, meski mereka sadar bahwa pelatihan ini berada di bawah kendali militer Jepang. Sebagai komandan, ia selalu mendorong prajurit-prajuritnya untuk berpikir sebagai patriot yang suatu saat akan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Menanamkan semangat nasionalisme pada pasukan. Sebagai seorang pemimpin, Sudirman menyadari bahwa semangat nasionalisme harus terus dipupuk, terutama karena para prajuritnya berada dalam situasi yang diawasi oleh pihak Jepang. Sudirman mengajarkan bahwa kewajiban utama mereka adalah membela tanah air dan rakyat Indonesia, bukan sekadar melayani kepentingan Jepang. Ia sering memberikan pesan-pesan inspiratif tentang arti kemerdekaan dan tanggung jawab mereka sebagai pemuda Indonesia. Semangat nasionalisme inilah yang kelak membuat pasukan Sudirman menjadi salah satu yang paling tangguh dan berdedikasi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan dan tantangan di dalam PETA. Meskipun banyak pemuda yang bergabung dengan PETA karena terpaksa, mereka secara diam-diam merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Di berbagai wilayah, muncul pemberontakan dari pasukan PETA yang sudah tidak lagi tahan atas perlakuan Jepang. Sudirman tidak ikut serta dalam pemberontakan ini, tetapi ia memahami bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan datang dari belas kasihan Jepang. Ia menanamkan pemikiran bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan secara terorganisir dan dengan kesiapan mental serta fisik yang kuat. Persiapan mental untuk perjuangan di masa depan. Selama masa kepemimpinannya di PETA, Sudirman mulai memikirkan strategi jangka panjang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Ia sadar bahwa pelatihan dan pengalaman militer ini sangat penting bagi perlawanan yang sesungguhnya di masa depan. Ia menyimpan tekad bahwa ilmu dan pengalaman ini akan digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa. Para prajurit yang ia latih pun mendapat pesan yang sama, yakni bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pejuang bagi tanah air. Pembubaran PETA dan persiapan revolusi fisik. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada Agustus 1945, PETA secara otomatis dibubarkan. Namun bagi Sudirman dan banyak pemuda lainnya, pelatihan di PETA telah memberikan bekal yang sangat berharga. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 14 Agustus 1945, Sudirman dan mantan anggota PETA lainnya segera bergabung dalam militer Indonesia yang baru terbentuk untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Perjuangan setelah proklamasi. Proklamasi kemerdekaan dan tantangan awal. Pada 11 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagi Sudirman dan para pemuda yang telah lama mengimpikan kemerdekaan, ini adalah puncak dari harapan mereka. Namun, proklamasi hanyalah langkah awal. Kemerdekaan Indonesia tidak serta-merta diakui oleh pihak asing, terutama Belanda yang masih ingin kembali menguasai Indonesia. Tak lama setelah proklamasi, Sudirman dan para pejuang lainnya menghadapi tantangan besar mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah proklamasi, Indonesia membutuhkan pasukan bersenjata resmi untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Pada Oktober 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Sudirman yang memiliki pengalaman militer dari PETA dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa, terpilih sebagai komandan di TKR Banyumas. Sebagai komandan, Sudirman bekerja keras membangun dan memperkuat pasukan TKR dengan disiplin dan semangat perjuangan yang tinggi. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah salah satu pertempuran penting yang memperlihatkan kepemimpinan dan keahlian militer Sudirman. Belanda dengan dukungan pasukan sekutu memasuki Ambarawa, Jawa Tengah, mulai menempati wilayah tersebut. Pasukan TKR segera merespons dengan melakukan perlawanan.
Soedirman memimpin pasukan TKR di Ambarawa dan menerapkan strategi gerilya yang taktis untuk melemahkan posisi pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Strategi Supit Urang. Dalam pertempuran Ambarawa, Soedirman menerapkan strategi Supit Urang, seperti capit udang, yaitu strategi mengepung musuh dari dua sisi. Soedirman memimpin pasukan TKR menyerang Belanda dari berbagai arah, sehingga pasukan musuh terjebak di tengah dan kehilangan akses logistik. Strategi ini sukses besar dan memaksa pasukan Belanda untuk mundur dari Ambarawa. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia, tetapi juga mengukuhkan nama Soedirman sebagai Panglima Muda yang cerdas dan berani. Pengangkatan sebagai Panglima Besar TKR. Keberhasilan Soedirman dalam memimpin pertempuran Ambarawa membuatnya dikenal di kalangan pemimpin militer dan pemerintahan Indonesia. Dalam sebuah rapat yang dihadiri para perwira tinggi TKR di Yogyakarta, Soedirman terpilih sebagai Panglima Besar TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pengangkatannya sebagai Panglima Besar adalah bukti kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan para pejuang kepada Soedirman untuk memimpin pertahanan negara. Tantangan sebagai Panglima Besar. Sebagai Panglima Besar, Soedirman menghadapi banyak tantangan. Di satu sisi, ia harus memimpin pasukan yang masih belum terorganisir sempurna dan kekurangan senjata. Di sisi lain, ia juga menghadapi ancaman dari dalam, yaitu perselisihan internal di tubuh TKR. Namun, Soedirman tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Ia berhasil menyatukan kekuatan dan menjaga stabilitas di kalangan militer, sehingga TKR menjadi semakin solid dan siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Persiapan menghadapi agresi militer Belanda. Belanda melancarkan agresi militer AI, sebuah operasi militer besar-besaran untuk menduduki kembali wilayah-wilayah strategis di Indonesia. Soedirman dengan tegas menyusun strategi pertahanan dan menyerukan kepada seluruh pasukan untuk melindungi setiap jengkal tanah air. Dengan kondisi persenjataan yang minim, Soedirman menekankan pentingnya semangat juang dan tekad untuk tidak. Ia berusaha memperkuat TKR dengan strategi perang gerilya, di mana pasukannya dapat bersembunyi dan melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Komitmen untuk berjuang demi kemerdekaan. Meskipun tantangan terus-menerus datang dari berbagai arah, Soedirman tetap teguh pada komitmennya untuk membela tanah air. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak rakyat Indonesia, dan bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mematahkan semangat para pejuang. Sebagai Panglima Besar, Soedirman menggerakkan seluruh rakyat untuk mendukung perjuangan ini, baik secara langsung maupun melalui bantuan logistik, sehingga militer Indonesia dapat bertahan dan melawan pasukan Belanda dengan strategi perang yang efektif. Bab ini mengisahkan perjuangan Soedirman setelah proklamasi kemerdekaan, di mana ia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari pertempuran Ambarawa hingga pengangkatannya sebagai Panglima Besar TKR, Soedirman menunjukkan ketangguhan, keberanian, dan strategi yang brilian. Babak ini menjadi bukti awal dari tekadnya untuk mengorbankan segala hal demi kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Latar belakang agresi militer Belanda II. Belanda melancarkan agresi militer II dengan tujuan merebut kembali kendali atas Indonesia. Serangan ini menyasar Yogyakarta, yang saat itu merupakan ibu kota Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil menguasai Yogyakarta dan menangkap beberapa pemimpin nasional termasuk Soekarno dan Hatta. Meski begitu, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak surut dan Jenderal Soedirman memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan taktik perang gerilya. Keputusan untuk bergerilya di tengah kondisi sakit. Pada saat itu, Soedirman sedang menderita penyakit tuberkulosis yang parah. Kondisinya sangat lemah, namun ia bersikeras untuk tetap memimpin pasukan. Meskipun dokter dan keluarganya menyarankan agar ia beristirahat, Soedirman menolak. Baginya, menjadi panglima adalah sebuah tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi kemerdekaan Indonesia. Dengan ditemani oleh sejumlah pasukan loyalisnya, ia memulai perang gerilya di berbagai hutan dan pegunungan di Jawa Tengah. Taktik perang gerilya yang brilian. Dalam perang gerilya, Soedirman menerapkan taktik yang cerdas dan efektif.
Ia memanfaatkan pengetahuannya tentang medan Jawa dan menghindari pertempuran terbuka melawan pasukan Belanda jauh lebih besar dan memiliki peralatan militer lebih baik. Pasukan gerilya Soedirman berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba dan kemudian menghilang sebelum Belanda bisa membalas. Taktik ini membuat Belanda kesulitan untuk melacak pergerakan pasukan gerilya dan memukul mundur pasukan Soedirman. Dukungan rakyat dan semangat juang. Selama Perang Gerilya, dukungan rakyat menjadi kekuatan penting bagi Soedirman dan pasukannya. Penduduk setempat memberikan bantuan logistik seperti makanan dan perlindungan kepada pasukan gerilya. Mereka juga membantu menjaga kerahasiaan lokasi Soedirman dan pasukannya. Dukungan rakyat yang begitu besar membangkitkan semangat juang di kalangan pasukan dan memperkuat tekad Soedirman untuk terus bertahan. Meskipun seringkali berada dalam kondisi yang sulit, termasuk kekurangan makanan, obat-obatan, dan tempat yang aman untuk beristirahat, Soedirman tidak pernah kehilangan semangatnya. Dalam kondisi tubuh yang lemah akibat penyakit, ia tetap memberikan arahan kepada pasukan dan mengatur strategi perang. Soedirman percaya bahwa perang gerilya adalah satu-satunya cara untuk Belanda yang memiliki kekuatan militer jauh lebih besar. Ia juga terus mengingatkan pasukannya untuk tetap teguh dan berjuang demi kemerdekaan yang sejati. Taktik perang gerilya Soedirman memberikan tekanan besar kepada Belanda. Setelah beberapa bulan, Belanda mulai menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mengalahkan perlawanan rakyat Indonesia dengan kekuatan militer saja. Keberhasilan taktik gerilya ini juga menarik perhatian dunia internasional yang mulai memberikan tekanan diplomatik kepada Belanda untuk segera mengakhiri agresinya di Indonesia. Perang gerilya Soedirman menjadi simbol keteguhan hati dan semangat perjuangan Indonesia yang menunjukkan bahwa bangsa ini tidak akan pernah tunduk pada penjajahan. Perundingan Romroyen dan kemenangan diplomatik. Perang gerilya yang berlangsung selama 7 bulan memberikan dampak besar secara militer dan politik. Atas tekanan internasional dan melihat ketangguhan rakyat Indonesia, Belanda akhirnya setuju untuk melakukan perundingan dengan Indonesia. Perundingan Romroyen yang diadakan di Jakarta menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan permusuhan dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Perjanjian ini menjadi kemenangan diplomatik yang sangat berarti bagi Indonesia, yang telah bertahan melalui perang panjang dan perlawanan yang gigih. Kepulangan Soedirman ke Yogyakarta. Setelah perjanjian Romroyen, Belanda menarik pasukannya dari Yogyakarta dan Soedirman akhirnya dapat kembali ke kota tersebut. Meskipun kondisi kesehatannya semakin memburuk, ia disambut dengan penuh penghormatan oleh rakyat dan para pejuang lainnya. Keteguhan hati dan pengorbanan Soedirman selama Perang Gerilya membuatnya dihormati sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Semangat tak gentar hingga akhir hayat. Bab ini mengisahkan bagaimana Soedirman menunjukkan keteguhan hati dan semangat juangnya dalam menghadapi tantangan besar, termasuk kondisi kesehatannya yang kritis. Hingga akhir hayatnya, Jenderal Soedirman memegang prinsipnya sebagai seorang pejuang yang setia kepada bangsa dan tanah air. Pengorbanan dan kegigihannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus Indonesia. Perjuangan Soedirman menuju pengakuan kedaulatan, kemenangan gerilya, dan dampak internasional. Keberhasilan Jenderal Soedirman dalam Perang Gerilya selama agresi militer Belanda memberikan dampak besar pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Taktik perang gerilya yang diterapkan oleh Soedirman melemahkan posisi militer Belanda dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki semangat juang yang tak tergoyahkan. Perjuangan Soedirman dan pasukan gerilyanya menginspirasi bangsa Indonesia serta menambah tekanan internasional kepada Belanda untuk menghentikan agresinya. Meningkatnya dukungan internasional. Perang gerilya yang dipimpin oleh Soedirman mencuri perhatian dunia internasional yang melihat bahwa rakyat Indonesia siap berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara seperti Amerika Serikat dan India mulai menekan Belanda untuk berunding dengan Indonesia.
Ketegasan Soedirman dan pasukan gerilyanya memperkuat posisi diplomasi Indonesia di kancah internasional, dan pada akhirnya Belanda menghadapi tekanan kuat untuk mengakhiri agresinya dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Rome-Royen sebagai jalan menuju kedaulatan. Perjuangan gerilya Soedirman berujung pada perundingan Rome-Royen. Dalam perundingan ini, Indonesia dan Belanda sepakat untuk menghentikan permusuhan dan membebaskan para pemimpin nasional yang ditahan, termasuk Soekarno dan Hatta. Perjanjian ini menandai titik terang bagi perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Meski tidak turut hadir dalam perundingan ini, Soedirman dan para pejuang gerilyanya diakui sebagai kekuatan yang turut memaksa Belanda untuk berunding. Penyerahan kedaulatan pada konferensi Meja Bundar. Hasil dari perundingan Rome-Royen membuka jalan bagi perundingan lanjutan antara Indonesia dan Belanda dalam konferensi Meja Bundar KMB yang diadakan di Den Haag, Belanda pada akhir 1949. Dalam konferensi ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Penyerahan kedaulatan secara resmi dilakukan, menandai berakhirnya perjuangan fisik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Meski dalam kondisi kesehatan yang kian memburuk, Soedirman tetap setia mendukung perjuangan diplomatik yang dipimpin oleh para pemimpin Indonesia. Pengorbanan Soedirman dalam medan gerilya dan keteguhannya sebagai seorang panglima menjadi simbol keberanian dan ketulusan hati dalam berjuang demi bangsa. Meskipun tidak dapat menghadiri karena sakit, pengaruh perjuangan dan strategi gerilyanya tetap diakui sebagai faktor penting yang mendukung kemenangan diplomasi Indonesia. Kembali ke Yogyakarta dan penghargaan untuk perjuangannya. Setelah pengakuan kedaulatan, Soedirman kembali ke Yogyakarta dengan kondisi kesehatan yang semakin menurun. Meski demikian, ia tetap disambut dengan penuh penghormatan oleh rakyat dan rekan-rekannya sesama pejuang. Keteguhan hati dan pengorbanan Soedirman menjadikannya pahlawan yang dicintai oleh rakyat Indonesia. Hingga akhir hayatnya, ia diakui sebagai seorang pemimpin yang tidak hanya berani, tetapi juga rendah hati dan teguh dalam prinsip. Kisah perjuangan Soedirman tidak hanya berakhir di medan perang, tetapi terus hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Semangat juangnya menjadi teladan bagi generasi penerus, menunjukkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari pengorbanan besar dan bahwa nilai-nilai keberanian serta kejujuran harus tetap dijaga. Jenderal Soedirman dikenang sebagai tokoh yang membawa bangsa Indonesia menuju pengakuan kedaulatan dengan penuh integritas dan kehormatan. Akhir perjuangan dan warisan abadi Jenderal Soedirman, kondisi kesehatan yang kian memburuk. Setelah berakhirnya perang gerilya dan pengakuan kedaulatan Indonesia, Jenderal Soedirman kembali ke Yogyakarta dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk. Penyakit tuberkulosis yang dideritanya semakin parah. Meski telah mengorbankan kesehatan dan hidupnya demi kemerdekaan bangsa, Soedirman tetap menjalani hari-harinya dengan semangat pantang menyerah dan keikhlasan. Namun, kesehatannya yang kian memburuk membuatnya tidak lagi dapat aktif memimpin secara langsung. Meskipun Soedirman tak lagi terlibat langsung dalam kegiatan militer, rakyat dan rekan-rekan pejuang sangat menghormatinya. Ia menjadi simbol perjuangan bangsa Indonesia yang teguh dan tak kenal lelah. Setiap kunjungan yang diterimanya di Yogyakarta penuh dengan penghargaan dari masyarakat yang menganggapnya sebagai pahlawan dan sumber inspirasi. Keteguhannya selama bertahun-tahun dalam melawan penjajahan membuatnya dihormati sebagai Panglima Rakyat. Wafatnya sang Panglima Besar, Jenderal Soedirman wafat di usia yang masih muda, 34 tahun. Berita kematian membawa duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Rakyat dari berbagai kalangan, baik sipil maupun militer, merasa kehilangan sosok yang telah menjadi simbol keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air. Sebagai penghormatan atas jasanya, pemerintah Indonesia menetapkan Soedirman sebagai pahlawan nasional. Nama dan perjuangannya diabadikan dalam berbagai bentuk, termasuk dalam bentuk monumen, nama jalan, dan institusi pendidikan. Setiap peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, sosok Jenderal Soedirman selalu dikenang sebagai simbol keteguhan hati dalam perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Soedirman bukanlah hanya keberhasilan militer atau strategi gerilyanya,
tetapi juga nilai-nilai ketulusan, keberanian, dan cinta tanah air yang menjadi teladan bagi generasi penerus. Soedirman mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus selalu siap berkorban untuk rakyat dan berjuang tanpa pamrih demi kebenaran. Prinsip-prinsip ini menjadi inspirasi bagi prajurit TNI dan seluruh bangsa Indonesia. Jenderal Soedirman terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus yang ingin meneladani semangat perjuangannya. Kepemimpinannya yang sederhana namun teguh mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa kekuatan terbesar tidak selalu berasal dari fisik atau perlengkapan, tetapi dari keyakinan dan semangat pantang menyerah. Dengan semangat inilah Indonesia mampu meraih kemerdekaan dan menjaga kedaulatannya. Peringatan dan monumen untuk Sang Pahlawan. Sebagai salah satu pahlawan nasional yang paling dihormati, peninggalan Jenderal Soedirman diperingati dalam berbagai bentuk. Berbagai monumen didirikan untuk mengenang keberanian dan pengorbanannya, seperti patung Jenderal Soedirman di Jakarta dan Yogyakarta. Patung ini menjadi simbol keteguhan hati yang ia tunjukkan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga titik darah penghabisan. Jenderal Soedirman telah meninggalkan nilai-nilai yang kuat dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Ia menanamkan prinsip bahwa seorang prajurit harus memiliki keteguhan, disiplin, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Soedirman percaya bahwa seorang pemimpin militer harus selalu siap membela tanah air dan tidak mudah menyerah dalam kondisi apapun. Semangat ini diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya, menjadikan TNI sebagai institusi yang berdedikasi pada bangsa dan negara. Pelajaran dari taktik perang gerilya yang diterapkan oleh Soedirman dalam menghadapi Belanda menjadi bagian penting dari strategi militer Indonesia. Strategi gerilya ini tidak hanya efektif dalam perang fisik, tetapi juga dalam membangun jiwa kemandirian ketangguhan. Hingga kini, strategi gerilya Soedirman menjadi bahan pelajaran dan inspirasi bagi angkatan bersenjata di Indonesia, menunjukkan bahwa kecerdasan taktik bisa mengimbangi keterbatasan senjata. Selain di bidang militer, nama Soedirman juga diabadikan dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan. Universitas Jenderal Soedirman di Purwokerto adalah salah satu contoh penghargaan kepada sosoknya di dunia pendidikan. Universitas ini menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh Soedirman kepada para mahasiswa, seperti keteguhan, cinta tanah air, dan semangat untuk berkontribusi bagi bangsa. Dalam kepemimpinan, Soedirman mengajarkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu berkorban demi kepentingan rakyat dan negara. Kisah perjuangan Soedirman yang gigih dalam melawan penjajahan juga mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Keberaniannya menunjukkan bahwa semangat perlawanan terhadap ketidakadilan bisa menginspirasi bangsa lain yang sedang berjuang untuk kemerdekaan. Sosok Soedirman dikenal sebagai simbol anti-kolonialisme dan perjuangannya menjadi bagian dari semangat global untuk mengakhiri penindasan serta memperjuangkan kedaulatan rakyat. Penerapan nilai-nilai Soedirman dalam kehidupan sehari-hari. Warisan Soedirman tidak hanya terbatas pada militer dan diplomasi, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semangat pantang menyerah, keberanian, ketulusan, dan cinta tanah air yang ia tunjukkan menjadi contoh bagi setiap orang dalam menghadapi kesulitan. Soedirman menunjukkan bahwa sikap rela berkorban demi kebaikan bersama adalah inti dari cinta pada negara dan bangsa. Bab ini mengakhiri kisah Jenderal Soedirman dengan menggambarkan bahwa warisannya tidak hanya berupa kemenangan di medan perang, tetapi juga dalam nilai-nilai yang terus hidup di hati rakyat Indonesia. Soedirman menunjukkan bahwa ketulusan dan keberanian seorang pemimpin dapat membawa perubahan besar, meskipun dihadapkan pada tantangan yang luar biasa. Hingga hari ini, Jenderal Soedirman diakui sebagai pahlawan yang tidak hanya membela kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mengajarkan kepada rakyatnya apa arti sebenarnya dari cinta tanah air.